Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Sugeng, Pak Zainuri. Kali ini kita akan melakukan praktek coach and coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk praktek coach. Selamat siang, Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Pak Sugeng ini agak murung hari ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bapak. Mohon maaf, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Gini, Bapak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Sujada bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih, Pak? Sebenarnya saya hanya mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bapak. Masalahnya apa ya, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantunya, Pak. Ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa ya, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah ya, Pak? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih. Tidak serius. Tidak seriusnya yang bagaimana ya, Pak? Waktu itu pengawas sekolah mengkritik tentang proses belajar mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa ya, Pak? Sampai dikritik oleh pengawas. Kalau boleh tahu, seperti apa ya, Pak? Beliau seperti gerakan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh, itu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut, Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan sebagai sumber, bisa dari buku referensi, berupa PDF, dan artikel-artikel. Yang penting kan tetap mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa agak bagaimana gitu. Jadi masalahnya seperti itu ya, Pak. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu nih. Selama ini, apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar ya, Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan dari buku PDF, dari internet, serta artikel. Mengajak siswa untuk video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa tidak menggunakan buku teks, Bapak? Menurut saya, sumber yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus sih, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar, menggunakan media tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakteristik siswa kan berbeda-beda nih, Pak. Dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda nih. Betul juga, Bapak. Tapi saya tidak kepikiran ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Pak. Saya pikir ada juga ya, Bapak. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Terus terang, beberapa hari saya kurang nyaman. Saya menjadi resah, pikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, kerjaan saya jadi aku. Begitu ya. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini Pak? Sebelumnya,
Saya resah dan tidak nyaman. Itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut pada kepala sekolah. Kita hanya takut ada masalah di kemudian. Begitu ya. Jika saya dapat menyimpulkan nih, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, memberikan argumen seperti itu sehingga membuat pengawas merasa tersinggung. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya nih, Pak? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak lakukan nih? Saya juga akan memberi pengawas. Jika ke sini, ke sekolah ini, saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks sebagai pendamping dan minta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Nah, bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya nih, Pak? Setelah ini saya akan buku teks sebagai pendamping untuk tambahan sumber belajar, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah nyaman dan dengan cara tersebut. Wah, bagus sekali tuh, Pak. Kemudian langkah apa yang Bapak ambil yang tersebut itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide Bapak itu. Itulah sekarang saya karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, kita agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukur alhamdulillah ya Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu ya Bapak? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oh, begitu ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan nih Pak untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Oh, gitu ya Pak. Itu ide bagus sekali Pak. Semoga dapat terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin. Terima kasih Pak, untuk waktunya mendengarkan saya. Sekarang saya merasa sedikit lega dengan semua kita. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan anak kita. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sama-sama Pak. Bapak, kebetulan saya ada janjian dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya. Baik Bapak, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Salam. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali.